Halo semuanya, Shalom. Kembali lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Nah, di video pembelajaran kali ini, Mistika akan menjelaskan mengenai dosa itu bukan kebenaran ya. Sekali lagi kita katakan sama-sama, dosa itu bukan kebenaran. Ya, Mistika akan tampilkan slide-nya. Nah, ini ya judul pembelajaran kita pada video kali ini yaitu tentang dosa itu bukan kebenaran ya. Kita tanamkan di hati pikiran kita. Dosa itu bukan kebenaran ya. Kenapa bisa dikatakan dosa itu bukan kebenaran? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini ada percakapan ya di antara guru dan muridnya. Mari kita simak apa percakapan itu ya. Di sini gurunya bertanya, Ani, kenapa kamu memberikan contekan kepada Wati? Itu yang dikatakan. Gurunya ya yang ditanyakan. Lalu si Ani ini, muridnya menjawab, saya hanya ingin menolongnya, Bu. Saya tidak mau melihat Wati bersedih lagi mendapatkan nilai yang jelek. Ya, dari sini kita lihat ya apa yang dilakukan Ani ya. Yang dilakukan Ani adalah memberikan contekan kepada sahabatnya Wati dengan alasan bahwa dia kasihan ya, karena mungkin dia sangat dekat dengan Wati, sahabat ya, dikatakan sahabat berarti mereka sangat dekat, saling menyayangi. Oleh karena itu Ani begitu kasihan, begitu iba kalau melihat sahabatnya si Wati ini mendapatkan nilai jelek. Lalu dia menolong ya, hendak menolong sahabatnya agar sahabatnya tidak mendapat nilai yang jelek lagi. Dan yang dilakukan Ani ya, caranya menolong si Wati ini adalah dengan memberikan contekan ya. Nah, dari sini ya kita lihat apakah benar tindakan ini ya? Pasti kita tahu ya semuanya enggak. Salah, misalnya iya betul. Salah ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Di cerita Ani tadi, iblis itu sudah menggoda Ani ya dengan tipu dayanya iblis. Dia berkata si iblis ini kepada Ani, apakah kamu tega melihat sahabatmu mendapat nilai kurang bagus ya? Itu ya tipu daya yang dikatakan oleh iblis. Lalu ya karena rasa kasihan kepada sahabatnya, si Ani ini tidak lagi mengingat Tuhan dan memberikan contekan kepada Wati. Itulah yang terjadi ya. Jadi yang dilakukan Ani ini benar-benar salah ya. Jadi kita bisa dari sini kita sudah bisa ya sedikit menyimpulkan ya yang namanya dosa itu apapun bentuknya ya. Dosa itu bukan kebenaran ya. Apapun alasannya ya mau dibalut sebaik apapun ya dengan alasan sebaik apapun, setulus apapun ya, tetap salah, tetap dosa ya. Karena di dalam Alkitab dikatakan ya dalam 10 perintah Tuhan dikatakan jangan berbohong. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen diharuskan untuk hidup jujur ya, hidup dengan jujur. Oleh karena itu ketika Ani memberikan contekan, berarti mereka ya Ani dan Wati ini melakukan sebuah kecurangan. Jadi mereka ini melakukan hal yang tidak jujur ya. Tentu saja mereka sudah berbuat dosa. Walaupun alasan si Ani ini karena kasihan, karena sayang ya, tapi yang mereka lakukan itu adalah dosa ya. Kalau mungkin memang ingin benar-benar membantu, kita tahu ya, kalau ingin benar-benar membantu, kita mungkin melakukan yang benar ya. Contohnya mungkin membantu belajar ya. Ani bisa membantunya dengan belajar, belajar bersama ya, bukan memberikan contekan. Seperti itu bisa dikatakan ya, bisa disimpulkan kenapa dosa itu bukan kebenaran ya. Nah, ini ya yang poin ketiga, iblis pandai melihat situasi. Ia ahli dalam hal menggoda.
Jadi kita harus waspada ya, waspadalah gitu ya, waspadalah, waspadalah. Nah, jadi si iblis ini begitu peka ya, dia itu begitu peka, pandai melihat situasi kita, pandai melihat keadaan kita. Ketika kita terlihat lemah, ketika lihat susah ya, si iblis ini langsung menyerang ya, dia ahli dalam menggoda ya. Jadi kita harus waspada. Lalu gimana caranya waspada itu ya? Ya dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan ya. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang dimaksud Tuhan, apa maksud firman Tuhan, apa itu kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan, tidak mudah digoda oleh iblis karena kita benar-benar tahu kebenaran. Kalau kita jarang ya, jarang membuka firman Tuhan, jarang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita itu nggak tahu ya, masih samar-samar kebenaran itu seperti apa, firman Tuhan itu seperti apa, sehingga ketika kita digoda, diombang-ambingkan, kita akan mudah goyah. Nah, itulah wujud ya, bentuk, sikap, tindakan waspada kita adalah dengan berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Nah, ya lanjut ya, next. Nah, ketika Hawa digoda ular ya, iblis, ia tidak menolak saran-saran ular. Ya, jadi terima-terima saja si Hawa ini. Dia tidak menolak ya. Enggak, aku enggak mau makan itu. Pokoknya enggak mau, enggak. Tapi apa yang dilakukan Hawa? Hawa menuruti saran iblis ya, tergoda oleh godaan iblisnya. Pintu masuk iblis terhadap Hawa terbuka lebar karena Hawa ingin memiliki apa yang ditawarkan oleh ular ya. Di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 ya. Ular menawarkan ya, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah ya. Itulah yang ditawarkan ular. Dan Hawa tergoda ya. Dia berpikir mungkin enak ya, menjadi seperti Allah ya, yang tahu segalanya, yang penuh kuasa. Itulah pintu masuk iblis ya, terbuka lebar ya terhadap Hawa karena ia sudah tergoda, tergoyahkan dan ingin memiliki ya yang ditawarkan oleh ular ini, si iblis ini. Nah, ular berhasil merayu Hawa, di mana Hawa mengikuti saran ular dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Itulah sama dengan si Ani ya, dia sudah tergoda oleh rayuan iblis ya. Apakah kamu tega melihat temanmu, sahabatmu mendapat nilai yang kurang bagus seperti itu ya? Dia langsung tergerak hatinya, tergoyahkan hatinya. Benar ya, aku kasihan, aku sayang sama sahabatku gitu ya. Karena rasa kasihan itu dia memberikan contekan, sudah lupa perintah Tuhan apa, sudah lupa sama Tuhan, sudah lupa firman Tuhan ya. Ya, seperti itulah. Jadi waspadalah ya. Iblis pintar melihat situasi, iblis pintar menggoda. Jadi kita harus senantiasa waspada, waspadalah ya. Dengan rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari ya. Oke, nah sudah sampai di kesimpulan ya. Yang pertama, Allah adalah kebenaran ya. Allah juga adalah sumber kebenaran. Dan dosa bukanlah kebenaran, karena dosa melanggar kebenaran ya. Karena kebenaran adalah Allah, dosa itu melanggar Allah, melanggar kebenaran Allah, melanggar perintah Allah ya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah adalah dosa. Jadi dosa itu tidak bisa dikatakan kebenaran ya. Dosa adalah kebenaran tidak bisa. Yang ada adalah dosa itu bukan kebenaran ya, karena dosa itu melanggar kebenaran, melanggar perintah Allah ya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah adalah dosa. Oleh karena itu dosa tidak bisa dikatakan kebenaran ya, salah. Dosa ya dosa, sekali dosa tetap dosa. Seperti itu ya.
sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ingat ya, kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, dosa itu bukan kebenaran ya. Mau alasannya sebaik apapun, sebagus apapun, sekali dosa tetap dosa. Karena dosa melanggar perintah Tuhan, bertentangan dengan Tuhan ya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah adalah dosa. Ya, sekian dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Bye-bye.